Ada beberapa alasan kenapa dalam krisis Ukraina, Rusia terlihat lebih agresif ingin menguasai Ukraina. Yang pertama adalah Rusia harus mempertahankan kekuatan pengaruh di Eropa bagian timur untuk mengimbangi kekuatan Pakta Pertahanan Atlantik NATO yang merupakan bagian pengaruh Amerika Serikat di kawasan Eropa. Ukraina berpotensi untuk ikut bergabung dengan NATO untuk mendapatkan perlindungan dari invasi Rusia. Strategi Rusia untuk membuat kerusuhan sipil dalam negeri dan juga serangan secara serentak bisa sangat efektif untuk menggagalkan upaya Ukraina dan NATO. Kemudian dalam krisis saat ini, ibu kota Rusia bisa disebut sangat rapuh karena jarak Moskow ke perbatasan di sebelah barat hanya berjarak sekitar 500 km. Rusia tentu tidak mau Amerika dan Barat terus-menerus semakin menguasai Eropa dan membangun sistem senjata di dekat ibu kota mereka. Ketika Rusia masih berbentuk Uni Soviet, luas wilayah negara ini begitu besar dan ibu kota terlindungi. Namun kini Moskow menjadi sangat rentan untuk diserang. Kemudian, jika Rusia berhasil menguasai Ukraina, maka Rusia bisa menguasai wilayah Laut Hitam. Laut Hitam merupakan satu-satunya jalur perairan yang menghubungkan ke jalur pelayaran di perairan hangat dan bebas beku saat musim dingin. Bahkan pelabuhan yang berada di Sevastopol merupakan satu-satunya pelabuhan milik Rusia yang bisa melayani jalur air hangat. Sevastopol terletak di Crimea, wilayah Ukraina yang sebelumnya dianeksasi Rusia pada 2014. Pemirsa, dalam perkembangan konflik Ukraina dengan Rusia, Presiden Amerika Serikat akhirnya menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Langkah ini dilakukan karena Rusia secara sepihak mengakui kemerdekaan wilayah di Ukraina yang dikuasai oleh separatis. Amerika Serikat sejak awal sudah memperingatkan Rusia bahwa akan ada sanksi ekonomi jika Rusia menyerang Ukraina. Alhasil kini Amerika bersama 27 negara anggota Uni Eropa sepakat untuk menjatuhkan sanksi, melarang bank-bank Amerika untuk memperdagangkan saham atau meminjamkan dana sehingga memutus Rusia dari pembiayaan Barat. Rusia berarti tidak bisa lagi mengumpulkan uang dari Barat dan tidak bisa memperdagangkan utang barunya di pasar Amerika atau Eropa. Sanksi tambahan lainnya, 3 individu diberikan hukuman, termasuk 2 putra pejabat tinggi pemerintah. Aset mereka dibekukan. Sementara itu Jerman resmi menghentikan proyek gas Nord Stream 2 yang dibiayai mayoritas BUMN Rusia Gazprom untuk pasar Rusia. Dari segi keamanan, Amerika Serikat dan Sekutu mengerahkan pasukan tambahan di wilayah negara anggota NATO yang berbatasan langsung dengan Rusia. So I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further as with sanctions. Who in the Lord's name does Putin think gives him the right to declare new so-called countries on territory that belong to his neighbors? This is a flagrant violation of international law and demands a firm response from the international community. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно. США вышли из договора по противоракетной обороне. Мы долго уговаривали это не делать. Это один из основополагающих, фундаментальных договоров обеспечения безопасности империи. Тем не менее, Соединенные Штаты сделали то, что сделали, вышли. И теперь пусковые установки ПРО находятся в Румынии и в Польше, создаются, скоро будут.